Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saman dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi aliran-aliran filsafat, yaitu idealisme, materialisme, dan eksistensialisme. Pembahasan. A. Idealisme. 1. Pengertian. Secara umum, idealisme adalah pandangan yang menganggap hal yang terpenting adalah dunia ide-ide, sebab realitas yang sesungguhnya adalah dunia ide-ide tersebut. Ide-ide tersebut bisa berupa pikiran-pikiran manusia rasional, bisa juga berupa gagasan-gagasan kesempurnaan, seperti Tuhan dan moral tinggi atau sumun bunum. Apa yang bisa diindra ini hanyalah bayangan atau imitasi dari ide-ide tersebut. Oleh karena itu, dunia yang dapat diindra ini bersifat tidak tetap. Beranjak dari hal tersebut, maka sejarah, alam, pikiran manusia itu bisa menjadi bernilai atau memiliki makna oleh karena adanya ide di balik kenampakan. Pada awalnya, gereja abad 19 menyambut dengan gembira konsep idealisme ini, karena bagi mereka, konsep ini memberikan jawaban rasional atas kritikan materialisme dan sekulerisme. Cara untuk bisa mengetahui kebenaran ini menurut filosof idealisme adalah intuisi, pernyataan atau wahyu, dan rasio. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kritikan beberapa tokoh materialisme yang mengatakan bahwa idealisme pada hakikatnya mengorbankan rasio atau tidak masuk akal, tidak berdasar. Menurut Plato, seorang filosof idealisme klasik atau Yunani purba, menyatakan bahwa realitas terakhir adalah dunia cita. Hak manusia adalah jiwanya, rohaninya, yakni apa yang disebut mind. Mind merupakan suatu wujud yang mampu menyadari dunia, bahkan sebagai pendorong dan penggerak semua tingkah laku manusia. Jiwa merupakan faktor utama yang menggerakkan semua aktivitas manusia. Badan atau jasmani tanpa jiwa tidak memiliki apa-apa. 2. Tokoh-tokoh aliran idealisme. Pertama, Plato. Menurut Plato, kebaikan merupakan hakikat tertinggi dalam mencari kebenaran. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman siapa saja yang telah mengetahui ide. Manusia akan mengetahui jalan yang pasti sehingga dapat menggunakannya sebagai alat untuk mengukur, mengklarifikasikan, dan menilai segala sesuatu yang dialami sehari-hari. Kedua, G.G. Fichte. Ia adalah seorang filosof Jerman. Filsafatnya disebut Wissenschaftslehre atau ajaran ilmu pengetahuan. Secara sederhana, pemikiran Fichte, manusia memandang objek benda-benda dengan indranya. Dalam mengindra objek tersebut, manusia berusaha mengetahui yang dihadapinya. 3. Jenis-jenis idealisme, yaitu idealisme subjektif. Idealisme subjektif adalah filsafat yang berpandangan idealis dan bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri. Kedua, idealisme objektif. Idealisme objektif adalah idealisme yang bertitik tolak pada ide di luar ide manusia. Idealisme personal, yaitu nilai-nilai perjuangannya untuk menyempurnakan dirinya. Personalisme muncul sebagai protes terhadap materialisme mekanik dan idealisme monistik. B. Materialisme. 1. Pengertian. Materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa atom materi bergerak dan berkembang sebagai pembentuk awal dari alam. Akal dan kesadaran merupakan proses materi fisik. Materialisme tidak mengakui entitas-entitas non-material seperti roh, hantu, setan, malaikat, dan bahkan Tuhan. Materialisme juga tidak mengakui zat adikodrati. Dengan begitu, materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang terus masuk kehidupan manusia di alam kebenaran semata-mata dengan mensimpangkan segala sesuatu yang mengatas alam indra. 2. Tokoh-tokoh aliran materialisme. Yang pertama, Demokritos. Yang kedua, Alain de Lamettrie. Yang ketiga, Ludwig Feuerbach. 3. Bentuk-bentuk filsafat materialisme. A. Materialisme modern. B. Materialisme mekanik. C. Materialisme alam. D. Materialisme historis. C. Eksistensialisme. 1. Pengertian. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang memandang berbagai gejala dengan berdasar pada eksistensinya.
Artinya, bagaimana manusia berada atau bereksistensi dalam dunia. Pendapat lain menyatakan eksistensialisme merupakan suatu aliran dalam ilmu filsafat yang menekankan pada manusia yang bertanggung jawab atas kemauan yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sebenarnya, bukannya tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar. Tetapi seorang eksistensialis sadar bahwa kebenaran berfilsafat relatif dan karenanya masing-masing individu bebas menentukan sesuatu yang menurutnya benar. Manusia juga dipandang sebagai satu makhluk yang harus bereksistensi atau berbuat. Mengkaji cara manusia berada di dunia dengan kesadaran, jadi dapat dikatakan pusat renungan eksistensialisme adalah manusia konkret. 2. Tokoh-tokoh aliran eksistensialisme. A. Carl Jaspers. B. Soren Abe Kierkegaard. C. Jean-Paul Sartre. D. Martin Heidegger. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.